Kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak, ngarurujit, ngancurkeun taneuh Bogor. Sia kaluhur teu sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hei, hareup yeun kabijakan ke kahareup Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueuh Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri lancara nu aya ugur bugangna, siang heula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun, balikeun si ajaran Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada pidato yang tersebar, yang pidatonya itu adalah Kang Deddy Mulyadi di Bogor. Ini pidatonya ngeri-ngeri sedap ya, karena secara kesukuan itu bisa membangkitkan kebanggaan kepada leluhur kembali, tetapi dari segi kita sebagai bangsa ini berbahaya begitu. Jadi salah satu PR-nya Kang Deddy Mulyadi kalau memang misalkan mau maju secara nasional, mau menjadi wakil presiden misalkan atau jadi presiden sekalipun, isu ini harus mulai dikurangi ya, karena ini hanya meningkatkan atau mempertajam perbedaan dari satu suku ke suku yang lain. Ada 3 poin yang mau saya bahas di sini. Yang poin yang pertama itu mengenai isu yang senantiasa diulang-ulang terus oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu tata ruang. Yang kedua itu isu mengenai sebagai turunan Siliwangi, kita itu orang Sunda jangan sampai nyembah-nyembah, quote and quote begitu, kepada bangsa lain. Yang ketiga ini adalah mengenai kembalinya atau mengembalikan ajaran Siliwangi. Nah, ini suatu hal yang kompleks ya sebetulnya untuk dibicarakan, karena apabila kita melihat ini dari perkataan yang disebutkan oleh yang bersangkutan, maka penerimaan atas perkataan itu akan bermacam-macam. Cuman kalau misalkan kita ini melihat dari sudut pandang predikat dan subjek, apa yang diterangkan dan apa kata keterangannya, maka akan lebih jelas bahwa perkataan seperti ini sebetulnya tidak layak dibicarakan apalagi oleh seorang pemimpin yang berada di negara Indonesia. Nah, misalkan yang pertama dulu ya, kita lihat dari segi isu tata ruang. Dari segi ini saya rasa ini tidak ada masalah, justru bagus ya. Karena memang di kita ini, di Indonesia ini sudah mulai itu ruang itu diacak-acak. Jadi sudah nggak jelas bagaimana nature ini di dalam keseimbangannya. Sudah tidak seimbang ini. Tanah-tanah yang subur itu sudah mulai dijadikan perumahan-perumahan. Kemudian hutan-hutan sebagaimana di IKN itu kan sudah dikosongkan, yaitu sedikit banyak lah ya, dari perbandingan mungkin berapa ratus hektar atau berapa ribu hektar, saya tidak tahu persis. Cuman di situ ada filosofi yang dicederai, yaitu filosofi keasrian hutan kita begitu, keasrian alam kita itu sedikit banyak yang dicederai itu filosofinya. Jadi bukan hanya alamnya saja.
Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, IKN kemarin itu hanya sedikit saja hutan yang dibabat, urusannya bukan sedikit banyak ya, tapi urusannya itu adalah filosofinya ini terganggu. Karena kita ini sebagai manusia adalah homo filosofis begitu ya, adalah hewan yang berfilsafat. Jadi ada nilai yang tercederai. Nah sampai sini tatkala Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa gunung kudu awian begitu ya, gunung harus mulai ada bambunya lagi, kemudian sawah kudu parean lah, sungai-sungai itu harus mengalir kembali. Ini adalah filosofi yang memang kita sebagai manusia, apalagi yang tinggal di daerah tropis seperti ini, banyak hutannya, kemudian sungainya bagus-bagus, memang harus kembali kepada filosofi ini, dan ini harus disadarkan kembali begitu. Sebagaimana sepuh-sepuh kita dahulu. Nah kemudian isu yang kedua, tatkala Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa kita ini sebagai turunan Prabu Siliwangi begitu ya, orang Pajajaran, itu tidak boleh menyembah-nyembah kepada bangsa lain. Nah ini problematik. Ini yang dimaksudkan apa ya? Jadi kalau kita yang ramai di dalam isu nasab ya, saya nggak tahu ini isu nasab ini di dalam pikirannya Kang Deddy Mulyadi ini prioritas atau bukan. Jadi nomor keberapa isu nasab ini di dalam pikiran beliau. Cuman kan tatkala perkataan ini keluar dari seseorang yang berpengaruh seperti Kang Deddy Mulyadi, ini akhirnya menjadi bola liar. Nah ini kan di posting tuh sama sebagian orang, kemudian dikasih judul begitu, Mbak Alwi sudah siap untuk dihilangkan dari Bogor, dihilangkan dari Pajajaran, dihilangkan dari Tatar Sunda begitu. Ini kan padahal yang bersangkutan pun belum tentu perkataannya itu menuju ke sana. Cuman ya memang ada sih di dalam pidatonya yang lain yang mengatakan kita ini malah bayar-bayar orang buat sekedar cuman buat meminta airnya, kemudian orang-orang itu malah hidup dari pemberian kita dan sebagainya. Itu menjurus ke Mbak Alwi nanti ya, bukan pada video yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, cuman ini akhirnya jadi bola liar tatkala mengatakan kita ini jangan tunduk kepada bangsa lain. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini kan sedang berbicara dalam konteks Kasundaan, tuh bawa-bawa Pajajaran, kemudian bawa-bawa keturunan Prabu Siliwangi, ya Tatar Sunda begitu. Ini kan lekat sekali dengan Kesundaan. Nah apabila ini di blow up, dan ini sudah terblow up ya, ini sudah menjadi wacana liar begitu. Ini bukan hanya Mbak Alwi sebetulnya yang akan tercederai, tetapi bangsa-bangsa selain bangsa Sunda, suku-suku selain suku Sunda. Itu bayangkan bagaimana mendengar perkataan seperti itu apabila saya misalkan dia menjadi orang Bogor, saya itu misalkan orang Jawa yang ada di Bogor, atau saya ini orang Kalimantan yang ada di Jawa Barat. Ini gimana perasaannya? Jangan tunduk-tunduk ke bangsa lain itu. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Saya belum pernah mendengar ada pemimpin seperti itu misalkan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Entah saya yang kurang gaul atau memang mereka itu tidak pernah memblow up tema itu. Karena kalau misalkan kita lihat ya, ada sejarah kelam kan antara kita dengan orang Jawa itu. Antara Sunda dengan Jawa itu ada sejarah kelam, yaitu di dalam perang Bubat. Nah ini kalau misalkan orang yang punya fanatisme ya asobiah terhadap kesukuan, ini kan bisa terungkit kembali begitu. Kemudian bagaimana kita juga mengetahui beberapa suku yang lain di Indonesia itu pernah terjadi konflik. Ini berbahaya kalau misalkan diangkat. Jadi salah satu yang tema yang berbahaya yang diangkat oleh Kang Deddy Mulyadi itu selain membangkitkan Kasundaan begitu ya, yang banyak disalahpahami oleh orang-orang, ya ini asobiah ya. Jadi Ibnu Khaldun itu kan pernah membahas tentang asobiah ini. Memang asobiah ini sebagai satu sistem sosial itu kan tidak pernah lepas tuh, itu sedari dulu. Jadi melihat dialektika sosial yang ada di beberapa belahan negeri, memang kesukuan ini kan menjadi tonggak di dalam adanya kebersatuan begitu. Nah kalau di Arab itu ada orang-orang yang hidupnya nomaden itu. Nah yang nomaden itu ada yang sukunya itu sudah besar, ada yang masih kecil. Nah yang kecil-kecil ini itu kan merapat kepada yang besar hanya dengan tujuan apa? Tujuan untuk mendapatkan eksistensi, mendapatkan pengakuan.
Nah ini yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi juga sebetulnya kan termasuk apa yang dia omongkan juga. Kang Deddy itu kan dekat sama Prabowo. Prabowo itu kan orang Jawa, bukan orang Sunda begitu. Jadi omongannya kan kena ke dirinya sendiri. Ini kan menampar muka sendiri Kang Deddy Mulyadi itu. Kalau mengatakan jangan nyembah-nyembah, itu kan nyembah-nyembahnya quote and quote, itu majaz ya. Jangan tunduk kepada bangsa lain. Lah sebagai Pak Prabowo itu bukan sebagai orang Sunda loh, beliau itu orang Jawa begitu. Dan kita tahu ya, bangsa yang kuat di Indonesia ya suku Jawa, bangsa Jawa itu yang kuat. Dilihat dari apa ya? Coba ada presiden yang dari selain Jawa nggak pernah ada begitu. Kalaupun misalkan ada Pak Habibie itu ya yang tidak terpilih secara aklamasi, tidak terpilih secara demokratis, itu kan hanya sekedar sementara begitu. Karena Pak Soeharto turun, kemudian Pak Habibie naik. Itu pun kalau beliau dikatakan bukan orang Jawa. Ini belum pernah terjadi di negara kita. Betapa kuatnya suku Jawa ini. Nah ini kalau misalkan disalahpahami seperti itu bisa terjadi juga disalahpahami seperti itu, yang mana akan menimbulkan gesekan yang lain. Jadi kalau misalkan gentle ya, misalkan ini Kang Deddy ini nggak suka sama Mbak Alwi, ya sudah tinggal ngomong saja begitu. Biar kita kan jelas posisinya di mana. Jadi jangan mengatakan keturunan Pajajaran itu, keturunan Prabu Siliwangi itu jangan nyembah-nyembah ke bangsa lain. Dalam pengertian orang Jawa pun bangsa lain, orang Kalimantan pun bangsa lain. Kemudian ini mau di blow up gitu. Ini bukan bagus untuk persatuan kita sebagai sebuah negara begitu ya. Nah karena negara kita kan dari bangsa-bangsa yang berbeda, dalam pengertian dari suku-suku yang berbeda begitu. Nah kemudian kalau misalkan ini diambil, oh bukan, yang dimaksud bukan Sunda, yang dimaksud Indonesia. Nah kalau yang dimaksud Indonesia ngapain bawa-bawa Prabu Siliwangi begitu? Ya gak usah bawa-bawa itu. Ya sebutkan saja Indonesia, dan kalau misalkan ngobrolnya Indonesia jelas Mbak Alwi pun kan orang Indonesia. Karena kalau misalkan kita ngobrolin keturunan yang lain terus sampai ke Arab, ya sama juga, di situ ada Chinese juga. Ada Chinese di kita itu, kemudian ada yang keturunan Belanda, sama saja. Ya, kita mendengarnya sebagai orang Sunda enak lah, terus orang yang bukan Sunda bagaimana begitu? Ini permasalahan. Nah makanya Nabi Muhammad SAW itu tatkala beliau setelah menjadi Rasul, asobiyah, kesukuan ini dihapus sama sekali, tidak ada asobiyah. Yang ada itu keimanan, tanpa menafikan adanya kelebihan-kelebihan yang lain. Misalkan Rasulullah SAW itu kan masih menghargai raja-raja di luar Arab itu kan masih dihargai juga. Bagaimana beliau itu tatkala mengirim surat begitu kan dengan adab dan lain sebagainya, itu masih diakomodir. Ya keadaan sebagian masyarakat sebagai tuan, sebagian sebagai budak, itu kan masih diakomodir. Tetapi kita ini harus memiliki rasa persatuan yang sama di dalam keislaman. Sudah hilang semua itu, kearoban sudah hilang, kesundaan sudah hilang, kejawaan sudah hilang. Tatkala dikatakan kita ini muslim, kita muslim, selesai. Nah dari situlah kenapa banyak dari banyak dari kita itu memuliakan, taruhlah langsung kita frontal saja, memuliakan Mbak Alwi, karena mereka itu memang keturunan orang-orang mulia. Begitu. Taruhlah misalkan kalaupun gugurlah bukan nasabnya Rasulullah SAW. Nah, terus ulama-ulama yang sampai ke kita ilmunya, yang mana itu akan menjadi modal kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari mana? Secara adat. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak punya rasa terima kasih kepada manusia, maka dia tidak, hakikatnya maka dia itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memiliki rasa syukur. Ya dari mana itu Syekh Nawawi ilmu-ilmunya? Banyak yang kena ke Mbak Alwi itu. Ya. Dan kalau kita misalkan lihat di dalam kitab-kitab itu kan saling menjadi sanad satu sama lain. Jadi nggak bisa seperti ini cara mainnya begitu. Kalau kita mau mengembalikan asobiyah, ini malah menjadi masalah. Jadi kalaupun mau begitu sebagai bangsa dan negara, kita kan ngomongnya Indonesia ya. Ngomongnya Indonesia, bukan ngomongin Sunda. Kalau mau sebagai bangsa dan negara. Dan kalau sudah ngobrolin Indonesia, ya berarti Mbak Alwi termasuk di dalamnya. Yang Chinese itu termasuk di dalamnya. Kenapa kita harus kembali kepada asobiyah yang dulu, yang kecil begitu, itu kesundaan? Untuk apa kembali ke situ? Nah itu. Jadi menurut saya ini adalah tema yang berbahaya, yang seharusnya sudah mulai diralat lagi. Ini Kang Deddy mau kemana larinya begitu? Karena ini berbahaya, menjadi bola liar, menjadi bola es begitu, yang semakin sini semakin membesar, bisa diterapkan ke siapapun begitu. Ini bermasalah. Kemudian yang ketiga, masalah kita kembalikan ajaran
Siliwangi begitu ya, kembali kepada ajaran Siliwangi. Ini juga problematik. Kenapa? Karena suku Sunda itu dia termasuk salah satu suku yang pola sejarahnya ini dia sulit sekali dilacak. Ya, ini bukan perkataan saya, ini perkataan di dalam buku-buku yang yang membahas tentang kesundaan demikian. Ya, nanti saya insya Allah tampilkanlah kalau perlu begitu. Ya, ini bahwa salah satu problem bagi sejarawan untuk meneliti kesundaan, salah satu problemnya itu apa? Keterbatasan materi. Ya, karena kita itu orang Sunda, memang leluhur kita itu bukan bangsa yang rajin menulis begitu, rajin mendokumentasikan. Kita ini orang Sunda ini orang yang mainnya itu dirasa ya. Kalau ngobrolin rasa itu kuat, kalau ngobrolin peta historis itu sangat terbatas sekali. Makanya kalau kita ngobrol Kesundaan itu banyak versi. Ya, ada kan kisah terkenal nih di Sunda itu Prabu Kian Santang itu bertemu dengan Sayyidina Ali, padahal kan jarak waktunya itu jauh sekali. Itu terkenal sekali kisahnya sampai kemarin diralat itu bukan Prabu Kian Santang tapi Rakean Sancang. Nah, Rakean Sancang itu siapa juga? Repot juga ini, siapa tokoh historis Rakean Sancang ini siapa? Banyak versi lagi. Ya, kenapa seperti ini? Karena memang sejarah kita tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi kalaupun mau mengembalikan nilai-nilai Prabu Siliwangi, seharusnya kita itu mendokumentasikan dulu. Jadi PR-nya itu bukan mengembalikan PR-nya itu bukan menggembar-gemborkan kembali kepada ajaran Prabu Siliwangi, tapi PR-nya itu bagaimana nilai-nilai, kalaupun mau begitu, bagaimana nilai-nilai yang dipegang oleh Prabu Siliwangi, itu yang harus dipegang. Kalau sudah ada nih, dia sudah ditahqiq kalau di dalam kitab itu ya, bagaimana misalkan konsep ketuhanannya, bagaimana konsep etikanya, bagaimana pola ekonominya, bagaimana tata ruang alamnya. Ini kalau sudah terkonsepkan dengan baik, sudah diteliti dengan bagus, sumber sejarahnya jelas, kita akan memiliki pegangan kalaupun mau begitu. Itu dikembalikan sebagai suatu nilai begitu. Nah, makanya nilai-nilai Kesundaan itu ya akhirnya suatu kelompok dengan kelompok yang lain akan beda interpretasinya karena tidak memiliki tidak memiliki sumber yang otoritatif. Ini berbeda sekali dengan Islam. Islam itu sumbernya kita mau cari kemana? Ke madhab juga banyak begitu. Kita punya hadis, kita punya Al-Quran, kemudian kita memiliki madzhab, baik itu dalam segi tauhidnya atau dalam segi fikihnya atau dalam segi tasawufnya. Dan kalau kita sudah ngobrolin Islam, ta'assub selain keislaman itu hilang semua begitu. Nah, ini permasalahan yang karena Kang Deddy ini kan berbicara bukan sebagai seorang ustadz yang menjadi menjadi satpam lah katakan begitu, yang menjadi penjaga bagi suatu madhab tertentu ya. Kalau misalkan saya berbicara tentang Syafi'iyah ya, saya itu kan dalam posisi sedang memperkenalkan atau jangan sampai madhab Syafi'i ini tercederai dalam pengertian disalahpahami begitu atau direndahkan oleh kelompok yang lain. Tatkala saya misalkan mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah dan ada orang yang seenak udelnya itu memfitnah Asy'ariyah Maturidiyah, ini kan jelas sumbernya Asy'ariyah Maturidiyah itu bagaimana dan perkataan orang itu hanyalah fitnah kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi kalau kita ngobrolin Kesundaan, nggak bakalan selesai karena sumber otoritatifnya juga tidak ada begitu. Jadi ini ya sebagai pidato ya yang berapi-api begitu, ini sangat sangat menggugah bagi orang-orang yang mendengarkan. Tetapi apabila kita itu reflektif lah kepada perkataan Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi bola api begitu dan bisa menjadi bola salju yang semakin sini semakin membesar. Bukan malah bagus untuk kehidupan berbangsa kita, bukan bagus untuk bernegara kita, tidak bagus juga untuk beragamanya kita begitu. Nah, cuma nanti di video-video yang lain ada perkataan Kang Deddy Mulyadi itu karena memang beliau itu kalau masalah Kesundaan ya, meskipun Kesundaan itu tadi saya katakan sumber otoritatifnya itu sangat terbatas sekali kalau tidak dikatakan tidak ada, tapi pengetahuan tentang etika Kesundaannya beliau itu sangat bagus sekali. Nanti ada di video-video yang lain insya Allah akan kita bahas. Jadi ala kulli halin perkataannya Kang Deddy Mulyadi ini sudah banyak sekali dipolitisasi
kita katakanlah begitu ya, meskipun bukan dalam bidang politik, dipakai oleh orang-orang yang tidak suka Ba'alwi untuk menyerang Ba'alwi, kemudian juga akan banyak salah dipahami baik oleh lawan dan kawannya. Oleh kawannya juga nanti akan disangka orang Sunda ya, orang Sunda orang balik deui ka Kasundaan, orang balik deui ka ka Jati ya, ka Jati Diri, orang balik deui ka Siliwangi gitu. Ya, yang enggak seperti itu terus mau gimana? Masalah kita ini di dalam beragama begitu, itu kan kalau mau dikompromikan ya harus bisa dikompromikan, tetapi kita kembali lagi harus memiliki sumber yang otoritatif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa nilai-nilai Kasundaan ini begini dan begitu. Nah itu ya. Nah itulah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.